Oke, kalau kita mau ngomongin senyawa karbon, ini kita fokusnya ke kemarin kita tuh punya yang namanya referensi. Referensinya apa sih, Kak? Referensinya adalah senyawa hidrokarbon. Di senyawa hidrokarbon kita punya tiga hal. Alkana, alkena, dan alkuna. Benar? Oke, tapi selain tiga cabang utama itu, kita fokusnya adalah ke tata namanya. Dari apa? Dari jumlah karbonnya. Oke, sama halnya dengan senyawa hidrokarbon. Senyawa karbon fokusnya juga di karbonnya. Ada berapa karbon di cabang utamanya? Kalau misalnya cabang-cabang yang lainnya bagaimana? Nanti kita akan masuk. Cuma fokusnya adalah jumlah dari karbonnya. Contohnya gimana, Kak? Kita refresh sedikit. Alkana, alkana, alkuna. Kalau karbon di cabang utamanya ada tiga karbon, kita sebutnya adalah propana, propena, propuna. Kayak bahasa Italia. Propana, propena, propuna. Kita akan tambahin di dalam senyawa karbon, rantainya bukan cuma CH doang, tapi ada O-nya. Karena senyawa karbon fokusnya ada di tiga kimia. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Atau oksigen. Nah, di tiga hal ini kita akan fokus ke itu. Kalau tadi kita sebutannya adalah alkana, alkena, alkuna, senyawa karbon nggak ngebahas itu. Cuma konsep ya dasar ya tetap ke arah sana. Kita contoh, ada alkohol. Alkohol itu sebutannya adalah alkanol. Kalau misalnya ada jumlah di rantai utamanya ada tiga karbon, berarti kita sebutannya bagaimana? Propanol. Atau kalau misalnya dua berarti etanol. Kalau empat karbon berarti butanol. Nah, penyebutan-penyebutan itu yang akan kita pakai. Nah, kalau yang ini gimana? Kita akan bahas nanti ya. Apa sih di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta? Gimana sih ngebedainnya sama yang ini? Kita akan bahas nanti, akan terjawab selama video berjalan. Mungkin di video kedua, video ketiga, video keempat. Nanti kita akan bahas itu. Oke, yang kita akan bahas adalah alkyl. Tapi sebelum ke alkyl, kita coba masuk ke apa sih dasarnya dalam ini. Nah, kemarin kita fokusnya ada CH. Nah, CH itu fokusnya itu ada beberapa hal ya, jangan lupa. Karbon itu selalu punya berapa tangan? Punya 4 tangan. Dia bisa berpasangan dengan siapapun. Bener nggak? Nah, makanya konsep pertama, ketika dia nggak dipasangkan dengan siapapun, berarti C itu punya 4 tangan. Yang kita bisa isi dengan H, dengan O, atau dengan apa. Nah, pokoknya selama dia misalnya, kita lihat di sebelahnya. Ini ada CH, dan ini C. Kenapa sih si C ini sisa tangannya 4, tapi CH ini sisa tangannya 3? Kenapa CH2 sisa tangannya 2, dan CH3 sisa tangannya cuma 1? Kita fokus bahwa C itu bisa menggandeng 4 hidrogen. Nah, karena di CH yang kedua ini, itu dia sudah punya 1 hidrogen, berarti tinggal dikurang. Oh, berarti karbonnya sudah memiliki satu hidrogen. Berarti dia yang tadinya 4, kita punya 3, gitu loh. Kalau misalnya yang CH2, berarti karena sudah dipakai dengan 2 hidrogen, berarti otomatis sisanya adalah 2 tangan. CH3 berarti sisa 1 tangan. Konsep dasar ini tuh yang akan nanti adalah fokus ke gambar-gambarnya. Gimana, Kak? Nanti kita akan melibatkan itu di dalam soal-soal dan contoh soalnya. Tapi kita fokus dulu ya ke satu hal ini, bahwa ada yang namanya cabang. Tadi kita fokusnya ke met, et, prop, but, penta. Nah, jangan lupa di setiap hal ini itu tuh kita punya cabang lainnya. Maksudnya gimana, Kak? Kalau misalnya kita kalau misalnya kita adalah metana, misalnya, kita balik lagi ke konsep hidrokarbon. Fokusnya adalah ke metana. Metana itu kan berarti, jangan metana deh, kan dia cuma satu karbon ya. Kita masuk ke propana deh. Propana itu tuh punya 3 karbon, bener nggak?
Berarti kan dia ada C, C, C. Ini adalah propana. Kita nggak akan coba pakai ena atau una. Kita coba fokus ke sininya aja. Kita flashback lagi ke cabang-cabangnya. Nah, ini ada 3 benar. Tapi kalau misalnya kayak gini, gimana? Kita punya C yang lain di sini. Nah, kalau kayak gini, sebutannya gimana? Kak, itu kan ada 4, bukannya dia butana? Enggak. Kalau kayak gini, kita mesti ngeliat kan ada cabang terpanjangnya, bener nggak? Cabang utama terpanjang kan adalah yang ini. Nah, ini adalah cabang lainnya, cabang dari si utamanya. Kalau kayak gitu, kita bisa sebut ini apa? Kalau misalnya yang ini adalah sebutannya adalah propana. Maka ini apa, Kak? Nah, ini yang akan kita bahas dari gambar-gambar si alkil atau si cabang ini. Oke? Kita coba masuk. Kita coba lihat di sini. Kita coba lihat di sini ya. Nah, kita coba ke 6 pertama. Di 6 pertama ini, itu kita punya ini ya. Kita punya ini nih. Kita punya metil, kita punya etil, kita punya propil, kita punya isopropil, kita punya butil, kita punya 1 metil propil. Itu dari mana? Pertama, kalau cabangnya yang tadi, benar. Kalau yang tadi ini, cabangnya cuma 1 nih. Cabangnya cuma 1. Kita sebutnya adalah metil. Dari mana kah metil? Pertama, dari kata met. Met ini kan berasal dari yang tadi. Nah, dari yang ini, 1 itu kan met kan? Makanya di sini adalah metil. Berarti yang ngebedain karbon sama cabang apa kata namanya? 1, sebutannya adalah kalau misalnya karbon itu berdasarkan jenisnya apa dia. Tapi kalau dalam cabang, ujungnya adalah il. Maka, berarti yang ini adalah 1 karbon, sebutannya adalah metil, gitu. Kalau 2 apa? Etil. Makanya sebutnya adalah etil. Kalau propil, berarti ada 3 nih, keluar cabang nih. Nah, oke. Terus, kalau misalnya isopropil gimana? Oke, kita fokus ke dalam kata isonya ya. Propil itu ada 3. Oke, berarti propil karena dia ada 3. Tapi kenapa ada iso di situ, Kak? Padahal ini kan ini, terus ada cabangnya lagi, Kak. Maksudnya gimana tuh? Gini, kalau ada kata iso, atau sebutannya di sini ada 3 nih, berarti kita pakai yang namanya iso. Karena iso itu ada pengertiannya 1 cabang sebelum C terakhir. Ini kan C terakhir ya? Nah, ternyata letaknya dia adalah 1 sebelum C terakhir. Makanya disebut isopropil. Dan dia jumlahnya adalah 3 karbon. Oke? Oke, terus yang butil. Butil ini berarti kan ada 4 di sini. Maka kita sebutnya adalah butil. Tanpa ada bla 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 bla. Karena dia ada 4. Dan lurus ke atas. Oke? Kalau 1 metil propil itu adalah penamaannya. 1, karena letaknya dia di sini 1 nih. Nah, berarti kan kita bisa namain 1, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, karena letaknya dia di pertama, berarti kita sebutnya adalah 1 metil. 1 menunjukkan letaknya, metil menunjukkan bahwa ada cabang lainnya, itu jumlahnya 1. Makanya disebutnya 1 metil. Dan tata penamaannya 1 ke arah gini ya. Kalau ada angka, terus ada kata huruf, nah kita ngehubunginnya itu dengan strip. Kalau misalnya dia dari kalau dia dari huruf ke huruf, kita nggak usah ini. Nah, kenapa ini kita tanda kurungin? Karena dia adalah cabang dari cabangnya. Makanya tata namanya dalam kurung 1 metil, ini cabang keduanya istilahnya. Kalau ini kan cabang pertama kan.
Kalau yang ini kan cabang cabang utama. Oke? Kita udah punya 3 hal. Cabang utama, cabang pertama, sama cabang kedua. Nah, ini cabang keduanya nih. Kita tulisnya 1 metil. Nah, cabang ke pertamanya itu ada propil karena dia ada 3 karbon nih. 1, 2, 3. Oke? Terus selanjutnya, kita punya yang namanya isobutil. Kita punya yang namanya isobutil. Kita punya yang namanya isobutil. Isobutil itu apa? Ingat, iso itu tadi apa? Iso itu ada 1 cabang dari karbon sebelum karbon terakhir. Berarti ada cabang kedua sebelum cabang pertama terakhir. Nah, letaknya udah sama ya. Ini kan adalah 1 sebelum karbon terakhir. Oke. Terus kenapa Kak dia butil? Karena jumlah karbonnya adalah 4. Oke, berarti tata nama dari isobutil, kenapa dia 4, terus kenapa dia bisa iso, adalah begitu. Karena ada 1 cabang kedua sebelum karbon terakhir dari itu. Hit dan hitungnya adalah berapa jumlah karbonnya. Berbeda dengan yang ini, karena yang ini kita 1 metil kita sudah punya C istilahnya. Propil ini ada 3. Berarti 3, 1 istilahnya. Kalau yang ini udah kita hitungnya 4. Dan iso berarti C-nya dia 1 sebelum terakhir. Simply begitu. Nah, kalau yang neobutil, neo 3 karbon sejajar sebelum C terakhir. Nih, ada 3 karbon nih. Neo, dari ini sebelum C terakhir. Simply begitu. Terus kenapa butil, Kak? Karena ada 4. Berarti udah jelas ya. Selain iso dan neo, berarti yang lain dihitung dari cabang pertamanya. Tapi kalau neo dan iso yang kita hitung adalah jumlahnya. Ngerti ya? Jumlah dari ini, jumlah dari ini. Oke? Nah, amil. Berbeda dengan karbon, kalau karbon dia ada 5 karbon di cabang utamanya, kita sebutnya adalah penta. Tapi khusus untuk alkyl atau khusus cabang, kalau misalnya dia ada 5, disebutnya adalah amil. Bukan pentil. Oke? Nah, oke. Berarti kalau ini ada 5 amil. Tapi kalau 1 metil butil, seperti yang tadi ya, ada 1 metil, ada cabang kedua, letaknya di pertama. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1 nih. Berarti dia sebutannya adalah metil. Nah, butil karena dia ada 4. Oke? Isoamil, lagi-lagi. Iso apa, Kak? Iso adalah 1 karbon sebelum karbon di cabang pertama terakhir. Oke, ini sebelum ini nih. Sebelum terakhir nih. Berarti automatically dia tempatnya ada di sini nih. Bercabang nih. Nah, oke. Karena itu berarti disebutnya adalah iso. Nah, amil karena jumlahnya adalah 5. Ingat, iso dan neo kita sebutnya adalah hitungan karbonnya adalah hitungan total karbonnya. Oke, yang neo amil lagi-lagi neo itu apa, Kak? Back to the thing. Neo adalah 3 karbon sejajar. 3 karbon sejajar sebelum C terakhir. C terakhirnya di sini. Sebelumnya berarti di sini nih. Oke? Nah, berarti ini disebutnya adalah neo. Terus kenapa Kak amil? Hai. Hai. Kenapa amil? Karena dia jumlahnya adalah 5 gitu. Amil gitu. Oke. Kak, tapi kenapa Kak contoh setelah ini kok 1,1 dimetil bukan neo? Ingat, neo itu adalah 3 karbon sejajar sebelum C terakhir. Sedangkan ini 3 karbon sejajar sebelum 2 karbon terakhir. Iya kan, harusnya kalau misalnya mau disebut dengan neo, letak C-nya ini mesti ada di sini. Bener nggak? Bener dong. Nah, makanya karena letaknya dia di pertama, lagi-lagi cabang utamanya adalah ini. Maka di sini ada 1, 2, dan 3.
Nah, yang ini karena letaknya di satu, ini satu, ini satu, karena letaknya di sini ya satu ya ini ya. Maka tulisannya adalah 1,1 dimetil. Kenapa dimetil? Karena ada dua metil di sini hitungannya. Cabang keduanya itu ada metil, ada metil. Letaknya di 1,1. Kak, kalau letaknya di sini gimana, Kak? Kalau letaknya di sini berarti 1,2. Karena ini 1, 2 gitu. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu, kita udah nyentuh dong yang jumlah dari cabangnya ini. Nah, gunanya di situ. Kalau ada berapa metil, exact things. Metil, ada amil, ada apa. Kalau misalnya dia adalah exact things atau sama, kita bisa sebutnya sebagai D. Kalau ada 3 yang sama, kita sebutnya tri. Kalau ada 4 yang sama, kita sebutnya adalah tetra. Gambarannya begini deh. Ini kalau misalnya kakak tambahin di sini, kakak tambahin di sini, berarti sebutannya adalah trimetil. Berarti hitungannya adalah 1,1,3 trimetil. Tapi kalau misalnya kita tambahin lagi nih di sini, oke di sini deh, kakak tambahinnya di sini. Nah, berarti di sini adalah 1,1,2,2 tetrametil. Nah, penggunaannya di tetra, penta masih sama ya. Itu adalah untuk penyebutan berapa banyak sih yang sama. Oke ya. Berarti yang ini udah ke cover ya. Yang ini yang ada di facecam ini, yang ini dan yang ini itu udah ke cover ya. Karena yang jumlah cabang yang tadi yang sama exact things di tri tetra penta hexa hepta okta. Terus jumlah dari karbon yang tadi adalah yang metil, etil, propil, atau nanti sebutannya beda lagi ya. Kita lihat dalam contohnya atau dalam masing-masing dalam alkohol dan lain-lain. Tapi sementara udah cover 3 hal itu penjelasannya. Kita bisa lihat di sini ini masih dihafalin karena ini dalam modelan cabang pertama dan cabang kedua. Untuk cabang utamanya akan kita bahas di video selanjutnya. Oke? Bye bye.